Halo semuanya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol gitu tentang materi biologi, yaitu proses eksositosis. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke materi ini, aku mau nanya dulu dari kalian, ada yang tahu nggak sih dari materi biologi ini ada yang namanya transport aktif? Nah, menurut kalian itu apa sih? Oh, ini gak sih keadaan yang dari konsentrasi rendah ke yang lebih tinggi? Nah, benar. Jadi transport aktif itu perpindahan dengan menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion atau molekul ke dalam membran sel. Jadi benar kata Ailena tadi. Jadi transport aktif itu perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, transport aktif yang dibilang sama Najwa itu benar ya. Nah, selain itu, transport aktif ini ada beberapa prosesnya. Salah satu prosesnya juga bakalan kita bahas bareng-bareng sekarang, yaitu proses transport eksositosis. Kalau proses eksositosis itu apa sih? Kalau dari yang aku pernah baca, si eksositosis itu mekanisme transport molekul besar dari dalam keluar sel melintas membran plasma. Di eksositosis itu ada juga jenis-jenisnya. Nah, tapi kalau itu aku belum tahu juga ya. Ya gimana sih? Ya udah aku bakalan sebutin nih jenis-jenis dari eksositosis itu sendiri. Ada jenis yang pertama, eksositosis konstruktif. Ini tuh proses di mana sel melepaskan bahan dari bagian dalam sel ke bagian luar yang bentuknya melibatkan pengangkutan protein, membran dan lipid ke membran sel dan pelepasan zat dari sel ke lingkungan luar. Jenis ini menyebabkan berbagai penyakit loh, salah satunya kanker. Dapat terjadi pada berbagai jenis sel dan jaringan yang berbeda, termasuk tulang rawan, kulit, dan jaringan ikat. Nah, yang kedua ada eksositosis yang diatur. Biasanya terjadi tidak di semua jenis sel. Selain itu, proses eksositosis ini bergantung pada keberadaan sinyal ekstraseluler untuk pengeluaran zat di dalam vesikel. Kayaknya ada satu nih yang ketinggalan. Jenis yang terakhir tuh ada juga eksositosis yang diperantai lisosom. Pada jenis ini mengandung berbagai enzim hidrolase asam yang terlibat dalam pemecahan bahan melalui lisosom. Bahan limbah, mikroba, dan puing-puing seluler yang dicerna di bawah lisosom ke membran sel dan mereka menyatu dengan membran. Setelah itu mereka melepaskan isinya ke dalam matriks ekstraseluler. Wih, banyak juga ya jenisnya. Semoga yang nonton ini juga jadi tahu ya. Kalian tahu gak sih contoh eksositosis itu apa aja? Kalau dari yang salah satu artikel yang pernah aku baca sih, jadi contoh eksositosis itu ada dua, yaitu eksositosis pankreas. Jadi kalau di pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang disimpan di butiran sekretori dan dilepaskan melalui eksositosis ketika sinyal diterima. Terus glukosa ini dilepaskan ke dalam darah yang menyebabkan kadar glukosa ini terus meningkat. Nah, contoh yang kedua itu ada eksositosis pada neuron. Nah, kalau eksositosis ini terjadi di dalam sistem saraf. Jadi, bahan yang dikeluarin dari sel selama eksositosis itu ada hormon, enzim, neurotransmitter, sekresi, dan produk sisa gak sih? Iya, benar. Wah, gak kerasa ya udah beberapa waktu kita laluin bareng-bareng. Ternyata menarik juga, bukan materi tentang eksositosis tuh. So, seperti itu aja yang bisa kita sharing ke kalian. Maaf, semua. Semoga sedikit pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami. Dadah.